Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato di konten Hero Talk. Hari ini saya akan mengundang salah satu YouTuber Jepang. Wah, yang ternama. Mencintai Indonesia karena akhlak masyarakat Indonesia dan makanan Indonesia katanya. Wah, ini siapa ya? Sebelumnya, saya yang tampil di channel YouTube-nya dia, dan aku udah nonton kontennya. Terima kasih ya. Oke. Dan sebelumnya, kira-kira siapa guest kita? Ini dia, Cekidot. Nah, itu dia videonya. Dan langsung aja saya mau undang guest star hari ini. Nario Senkun, yoroshiku onegaishimasu. Yeay! Yoroshiku onegaishimasu. Nario Senkun, yoroshiku onegaishimasu. Ya, salam kenal semuanya. Saya Nario Sen. Nario Senkun desu. Ya. この前はありがとうございました。Iya,こちらこそありがとうございます. Nah, ini pasti penonton bingung kan, nih orang Indonesia, orang Jepang nih, biasanya nih kan. Ya, 本当に楽しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にわざわざね、また今回もよろしくお願いします。Jadi kemarin saya yang diinterview oleh Nario Senkun, dan hari ini saya yang interview Nario Senkun. Yoroshiku onegaishimasu. よろしくお願いします. Bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Oh ya, luar biasa. Kemarin saya interview Hiroaki-san, dinyanyiin kan? Hari ini saya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa ya? Lah, katanya ada 1 lagu 2 lagu yang bisa sumbang di sini. Oke, sebelumnya mungkin ada penonton channel Hiroaki Kato, mungkin belum masih ada yang belum tahu Nario Senkun. Silakan memperkenalkan diri yang singkat mungkin. Baik, siap. Aku Nario, tapi bukan Naruto ya. Jadi saya adalah YouTuber dari Jepang yang bikin konten untuk orang Indonesia. Jadi saya campuran Jepang dan Indonesia, guys. Wah, beda sama Hiroaki saya. Iya. Kalau saya tinggal di Jepang, bisa dilihat orang Jepang. Kalau saya tinggal di Indonesia, bisa dilihat orang Indonesia atau orang Cina. Iya. Terima kasih desu. Ya, itu nih opening nih. Aku sering lihat di video kamu nih. Iya. Nario Sen, bukan Naruto desu nih. Arigato. Gimana nih kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik ya. Tapi di Jepang masih ada pandemi. Jadi masih harus pakai masker, jaga baik-baik ya. Ya, mungkin ya seperti itu. Tapi kalau kehidupan ya seperti biasa aja ya. Iya. Kegiatan apa aja, sibuk apa aja nih Nario Sen akhir-akhir? Nah, jadi sekarang aku sibuk kegiatan dengan kuliah. Masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Udah kelihatan tua ya? Masih fresh ya? Iya. Hiroaki-san juga masih fresh ya. Iya. Amin. Lalu? Nah, lalu sekarang saya bikin konten juga. Terus biasanya siang saya ikut kuliah dan juga bikin konten, ngedit ya segala macam. Terus kalau malam hari saya bantu orang tua menjaga warung nasi Padang di Ibaraki, Jepang. Wow, ya, warung nasi Padang. Silakan promosi dulu restorannya. Ya, jadi kalau teman-teman misal kalau ke Jepang ya, silakan mampir ke Indonesian Cafe namanya. Nah, iya, di situ ada nasi Padang, tentunya jengkol, durian, pete, semua ada. Rendang pasti ada, bebek ada juga. Indonesian Cafe. Di Ibarakinya di mana? Di Ibarakinya namanya Jososhi. Jososhi. Iya, Jososhi. Iya. Oke, Indonesian Cafe. Kalau mau ketemu jadi di situ sebenarnya bukan hanya jual masakan doang, tapi ada halal mat juga. Jadi di samping itu kayak ada minimarket kecil gitu. Ya sangat terbantu dong untuk teman-teman Indonesia yang tinggal di Jepang, karena pasti susah kan dapat bahan, dapat betul. bumbu biasanya. Wah, terima kasih banyak. Indonesian Cafe nih. Kalau aku bisa, silakan mampir ya kalau ke Jepang. Nanti aku mampir juga ya. Oke, siap. Oke. Sebelumnya kan Nario Senkun bilang
half Indonesia dan Jepang. Mhm. Yang mana orang Indonesia, yang mana orang Jepang, papa mama? Nah, jadi, Hmm. bapak saya orang Jepang ya, Oh, terus, ibu saya orang Sunda, orang orang Sunda? orang Sunda. Wah, bahasa Sunda, Iya. kumaha gamang. Oke, oke, oke. Lalu kenapa bisa, bikin masakan nasi Padang gitu, Hmm. karena orang tua saya udah cerai, dengan bapaknya yang orang Jepang, terus Oh. sekarang menikah lagi dengan orang Padang gitu. Nah, Hmm. makanya sekarang terjadi nasi Padang. He. Iya, Oh gitu toh heeh, ceritanya. iya. Berarti sekarang papa mama dua-duanya orang Indonesia. Iya, keduanya Gitu ya sekarang orang maksudnya ya? Indonesia. Iya, Wah, suge. So nanda. iya. So. Aku baru tahu. Oh iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Iya, Oke, oke. That's why ya sekarang buka iya. restoran nasi Padang. Mhm, mhm. Ya, pasti teman-teman Indonesia tuh kangen nasi Padang lah. Nggak ada lawannya soalnya. Iya, Pasti kangen, nasi pasti Padang. kangen. Iya, Oke, jadi awalnya aku pengen tahu, mhm. sekarang kan sudah punya nama dan punya channel YouTube Nario Sen yang Ah, banyak subscribernya, banyak viewersnya juga. enggak lah. Apa sih, ceritain dong kenapa sih menjadi seorang YouTuber? Mau menuju ke YouTube. Oh, cerita awalnya sebenarnya, YouTube saya itu dari 1,5 tahun itu udah ada. Uh, Cuman, awal mula bikin itu, hmm, cuma iseng-iseng doang. Lalu hmm, saya nggak buat lagi gitu. Tapi gara-gara pandemi ini, saya merasa kayak kekurangan aktivitas. Jadi saya pikir, apa ya, mungkin aku harus lebih kreatif lah ya, gitu kan. Karena saya kelebihannya bisa bahasa Jepang, bahasa Indonesia, kenapa nggak menggunakan itu gitu kan. Nah, sedangkan hmm. saya lebih lancar bahasa Jepang gitu. Ya udah saya mengimpor, apa ya, tradisi-tradisi, Jepang yang baik gitu, cara pembuangan sampahnya gimana, cara hidup orang Jepang itu kayak gimana, kenapa orang Jepang terdisiplin gitu. Dan Oh, juga saya, apa ya, menceritakan Muslim, yang berada di Jepang gitu, kepada orang Indonesia gitu. wah, nah Ya, itu hal yang sangat heeh, menarik. iya, Dan hal-hal yang teman-teman Indonesia pengen tahu sih pasti ya. Kehidupan mhm, Islam, Muslim di Jepang itu mhm, kayak gimana. Nanti aku tanya tentang itu juga. Tapi mhm. sebelumnya, Nariosen tuh lahir di mana sih sebenarnya? Oh, iya, pasti banyak yang kebingungan orang orang, Oh, Nario itu orang Padang atau orang Sunda atau orang Jepang atau orang Indo? Banyak sekali yang tanya, ya. hmm, Jadi sebenarnya saya itu agak rumit ya kehidupannya. iya sih, yang kayak tadi Ja ya. iya, Hmm, Hiroaki-san juga. Saya itu sebenarnya lahirnya hmm. di Subang, di Bandung, di Sunda juga. Subang. Iya, Subang, Subang, Eh, iya. Lalu, beberapa kemudian langsung saya pergi ke Jepang dan oh, lama tinggal di Jepang gitu, sampai saya hmm, SMA hmm, itu hmm. hidup di Jepang. Lalu Berarti saya sejak kecil memilih banget kuliah sampai di SMA. Indonesia Hmm. gitu. Memilih Mhm, kuliah di Indonesia. Berarti iya. sekarang di Indonesia. Sekarang enggak. Jadi sekarang ini kan karena pandemi ya, Iya, karena iya. pandemi jadi saya, udah 1,5 tahun kali ya? Iya, Hmm, enggak, ya 1 tahun lebih lah ya, sedikit 1 tahun hmm. lebih udah di Jepang gitu, tinggal di Jepang gitu. Uh. Iya, Berarti warga negara? Jepang, Warga negara iya. Jepang. Eh, Saudara kita. Hiroaki-san juga kan? Iya, masih Jepang. Iya, Masih Jepang ya? makanya Aku saudara pikir kita. ganti. Oh, Nariosen-kun warga negara Jepang. Iya. Oke. Berarti iya lah ya. Jadi sejak ada pandemi langsung ceritanya balik ke Jepang dulu Iya, kali ya. bantu orang tua juga, Karena ada masalah visa juga ya. mhm. Kalau Nariosen mau datang ke Indonesia berarti harus dapat visa kan? Iya, betul, iya Iya, pasti iya, iya, harus iya, ada iya. juga. Cuman Eh, sebenarnya sih saya masih ada paspor Indonesia sama Jepang gitu, masih bisa memilih gitu kan. oh, Iya, suka. iya. Masih Kalau muda ya? Hiroaki-san gimana? Emang warga negara Jepang doang ya? Iya, orang negara Jepang. Karena orang Oh, tuaku Jepang, ya aku lahir di Jepang juga. cuman kan nikah sama orang Indonesia kan? Ya, tapi tetap aja Mhm. warga negaranya tetap Jepang. Oh, gitu. Nanti untuk kedepannya sih nggak tahu ya. Iya, iya. Masih Cuman ada enakan Jepang lah, potensi kemungkinan. cuman enakan Jepang. Oh ya, Iya. Kalau paspornya ya kuat. Ya, kalau paspor itu pastinya enakan Jepang, karena Hmm. kalau kita punya warga negara Indonesia ya, Hmm. pajaknya tuh banyak sekali.
Iya, 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 bener, bener, bener. heeh, Ada keuntungan banyak ya. iya. Oke, berarti kuliahnya di Indonesia. Kenapa memilih di Indonesia untuk kuliahnya? Jadi, sebenarnya saya bisa memilih kuliah di Jakarta. Kenapa Hmm, memilih Padang gitu ya, banyak hmm, yang hmm, tanya kayak gitu. hmm. Karena saya sebenarnya sih, suka nasi Padang juga. Saya pernah juga ke Padang dan Oh, saya suka nasi Padang oh, dan oh. juga, budayanya, agamanya gitu. Saya sebenarnya sih bisa kuliah di Jepang juga. Hmm, Awal rencana itu kuliah di Indonesia itu karena saya pengen belajar bahasa Indonesia. Heeh, jadi hmm. saya memilih kuliah di Padang gitu. Ada yang ada keluarganya juga, yang ada Hmm. masakan nasi Padang juga gitu. Seperti itu. Iya. Oh, oke, oke. Iya. Berarti di rumah sekarang pakai bahasa Indonesia kan? Untuk komunikasi sama orang tua? Oh, kalau di Jepang, kalau di rumah itu kadang, campur-campur, pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, Oh, oke, oke, oke. iya, Berarti mama betul. dan papa dua-duanya bisa bahasa Jepang juga? Iya, bisa bisa, iya, Oke, oke, mhm. oke, oke. Ibu Oh, saya juga kayaknya udah 20 tahun deh di Jepang. wah, itu cukup Iya, lama ya. mhm. Nariosen kan sekarang bahasa Indonesia lancar tuh. Tapi em, kamu merasa diri sendiri bisa lancar seperti sekarang itu kapan? Karena sampai SMA di Jepang kan, Iya, betul. ngomong bahasa Jepang kan. Iya, Setelah itu baru belajar bahasa Indonesia. betul betul betul, mhm. Wah, dan sekarang udah selancar gitu. Iya, sebenarnya saya sampai SMA itu, hanya bisa sedikit-sedikit doang bahasa Indonesianya, gitu. Karena saya mungkin Oh. masih muda ya, jadi kurang niat untuk belajar bahasa gitu. Ya, Iya, mudah itu iya. harta ya, luar biasa. Cuman, Hmm, lama-kelamaan saya hmm, punya ibu orang Indonesia, hmm. cuman nggak bisa bahasa Indonesia gitu sayanya gitu. Jadi Ah, kayak merasa malu lah gitu ya. Jadi aku merasa ya hmm. harus harus bisa bahasa Indonesia gitu. Oke, oke. Nah, Berarti mhm. reaksi dari orang tua yang ketika kamu bilang kamu memilih kuliah di Indonesia, di Padang, itu mereka reaksinya gimana? Eee Mereka, it's fine aja gitu. Oh. Oke, ya semangat gitu. Mereka senang nggak tapi? Ya senang senang senang, Senang kan ya? iya Akhirnya bisa iya. ngobrol sama anak sendiri pakai bahasa Indonesia. Iya, kadang pakai bahasa daerah juga, Kak, Iya, sama iya, orang iya. tua saya, iya Oh, karena iya Sunda sama Padang ya. iya. Kalau sekarang belajar bahasa Padang juga? Oh, bahasa Padang sebenarnya saya, kalau belajar bahasa itu nggak terlalu sih ya, cuman aku Ah, langsung praktek doang. Jadi sendiri-sendiri oh, lama-lama bisa gitu. oh gitu ya. Sedikit Iya. dong, coba dong. Aku nggak bisa bahasa Padang. Oh, bahasa Padang, Ajarin, ajarin eee dong. halo Hiroaki, "Baa ka Hai, banyo?" Baka Banyo. "Baa ka banyo." Coba tahu nggak artinya? Nggak tahu. Apa kabar ya? Betul, "Baa ka banyo." Gitu. Baka Banyo. Iya. なんかあれだね、日本語でなんかバカだよみたいな感じだね。いや、違う違う。ああ、違うんだ、確かに確かに。違うんだね。うんうん。ちょっとバカなのかって言われてんのかと思った。違う違う。Bagus, Heeh. bagus, bagus. Ini Kalau pasti bahasa teman-teman kamu Sunda, senang. kumaha damang gitu. Ya, Tahu Kemadamang kan? ya. Heeh, kumaha Apa damang. kabar, Kemadamang. Sekali lagi, Mhm. tadi apa? Baka, Baka da abaka, yo. baka da yo. Tuh kan? Tuh kan? Kamu ejek aku ya? Baka banyo. Baka Banyo. Oke, Iya, oke, oke. iya. Gimana, gimana kehidupannya selama di Padang? Ada Mmm, culture shock nggak di Padang? oh, Setelah kamu kuliah di situ? mmm, culture shock sih banyak ya. Oh ya? Kemarin kan, Hiroaki-san, menceritakan salah satu Heeh. culture shock ya. Iya, Sebenarnya itu masuk juga sih, cuman, iya, iya. kalau saya lebih merasa Heeh. culture shock-nya tuh kayak, eee, masakan dulu ya, saya bilang masakan, karena tadi Hmm, juga hmm. topiknya masakan. Kalau Oke, dibahas semuanya, sampai hmm. pagi pun nggak selesai mungkin. Nah, awal mula saya itu kan orang Jepang ya namanya juga ya, nggak Heeh. terbiasa masakan pedas gitu, masakan Padang Hmm, gitu. hmm, hmm. Walaupun itu enak, kalau di Nyonya itu kan masakannya tuh berminyak-minyak kan, semuanya ada minyak. Hmm, hmm, Sayur pun ada hmm, minyak. Iya, hmm. jadi awal itu saya itu nggak terbiasa, jadi mencret gitu. Sakit perut 1 bulan atau 2 bulanan. Ah, darahnya Iya, ada orang Indonesia, tapi perutnya orang Jepang ya. Kamu iya,
Ternyata ya. Iya, betul. Mhm. Tapi enak nasi Padang. Enak Ya, enak. ya biasanya kan kita makan nasi Padangnya di ya kayak Jakarta, bukan biasanya kita makan di luar Mmm, Padang kan. Kalau iya. setelah kamu makan nasi Padang di Padang gimana rasanya? Sama nggak Oh, atau lebih enak, lebih gurih? pastinya sih, lebih merasa kayak enak sih ya, walaupun Asli asli. aku iya, aslinya tuh berbeda banget gitu. Pertama Oke. rendangnya tuh kerasa banget gitu. Oh Oh, ya? ini Padang banget gitu loh. Mhm. Eh, Iya ya penasaran, pengen coba iya, masakan Padang langsung di Padang. Wah, heeh. Pasti keren keren harus keren coba. keren. Heeh. Keren 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 keren. Dan setelah mulai tinggal di Padang, kamu mulai belajar bahasa Indonesia juga dengan serius, dan Mhm. juga mungkin kamu mengalami langsung kehidupan Muslim atau Islam di Padang juga. Di situ ada culture shock juga nggak awalnya? Oh, iya, pertama kali saya itu, udah ada kebayang ya, kayak, Mhm. Islam di Indonesia itu kayak gimana gitu. Hmm. Cuman, baru pertama kali melihat di mata itu langsung gitu, banyak sekali orang yang pakai jilbab gitu. Itu, bagi saya itu Oh. nggak terbiasa gitu, hal yang luar Oh. biasa gitu, hal yang fresh gitulah ya, iya, Mhm mhm heeh. mhm. Jadi kayak merasa asing gitu, wah Mmm. ternyata banyak yang pakai jilbab ya gitu, dan itu Hai juga hai. nggak hanya satu warna gitu, banyak berwarna-warni gitu. Heeh, Ya sih sekarang ya iya, banyak ya, betul. fashionable ya semuanya ya. Iya, betul. Oke, mungkin, Terus teman-teman yang belum tahu, konten Nariosen yang banyak menceritakan tentang muslim juga ya di konten-kontennya ya. Jadi silakan betul. tonton dulu. Oke oke, silakan lanjut. Ya, betul, terima kasih. Terus saya juga merasa kayak mendengar kayak, subuh itu ya, subuh, Mmm. waktu jam 4 itu, saya Oh. terbangun gitu ya. Wah, Mmm. saya sebenarnya udah tahu gitu, cuman kan Iya iya. masih baru bangun ya, namanya juga otak Ah, belum berjalan gitu ya. ah, Kayak ah. ada yang teriak-teriak gitu kan, siapa ya?" Gitu kan. Saya merasa kaget gitu. Iya 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 iya. Iya, terus, oh iya, ternyata ada yang adzan gitu. Ya, Iya, itu sangat heeh. berbeda ya suasananya dari Jepang ya. Iya, karena di Jepang itu walaupun ada masjid ya, nggak bisa Hmm. berazan gitu, karena lingkungannya Iya tuh, iya iya, benar benar. berbeda gitu. Iya, benar benar. Nah, iya. Oke, sekarang aku mau nanya, Mhm. Nariosen itu memang dari lahir sudah Islam atau setelah beberapa tahun atau setelah kamu belajar baru masuk ke Islam? Mmm, sebenarnya, saya dari kecil karena ibu Hmm. saya Hmm. jadi muslim gitu, heeh. Oh, oke oke Iya, oke. lahir dari muslim, cuman, Hmm. sampai SMA itu saya, nggak terlalu niat juga, Hmm. mempelajari tentang Islam gitu. Hmm. Karena mungkin ya kurang mungkin karena lingkungannya juga, teman-teman tuh, Hmm. nggak Islam gitu ya. Ya ya. Jadi, saya juga, Hmm. nggak terlalu dekat dengan Islam. Cuman, Hmm. waktu saya tinggal di Indonesia, ya saya juga sebenarnya pengen kuliah di Indonesia itu karena mempelajari agama Islam juga gitu. Nah, Hmm. ternyata belajar agama Islam itu asyik gitu. Nah, dari situlah saya Wow. mulai belajar agama Islam. Eh, Iya, oke, aku pengen tahu deh, di mhm. kehidupan di Jepang dulu, selama sampai SMA yang kamu belajar, kamu kuliah, kamu sekolah di Jepang, ada kesulitannya nggak untuk berjalan sebagai Muslim? Iya iya iya. Kalau saya sebagai muslim hidup di Jepang ya, mungkin, yang terutama kali pastinya makanan. Oh, setuju. Kalau iya, kalau SD itu, semuanya pada makan gitu ya. Hmm. Pas bulan puasa lah ya, pas bulan puasa Ah, semuanya suka-suka pada puasa makan gitu, kah? Hmm. heeh, heeh. Teman-teman, pada tanya gitu ya, "Kok Nario nggak makan ya? Apakah nggak Hmm. lapar?" Gitu ya. Heeh, sambil minum gitu kan, terus sambil makan gitu. Hmm. Bertanya kayak gitu, "Nario kok nggak puasa ya? Kok Nario puasa ya?" Gitu. Ah, ya ya, nggak makan Waduh, kok puasa. ini temannya jahat sekali gitu. Bikin aku ngiler Tapi aja gitu. tapi waktu itu Nario kan jelasin ke teman-teman, ap apakah puasa itu apa, atau kenapa Heeh nggak makan, itu jelasin ke heeh. teman-teman? Mereka Saya ngerti? menjelaskan cuman, sekedar pengetahuan saya doang gitu. Jadi, saya Hmm. waktu itu belum terlalu bisa menjelaskan kepada Hmm. mereka gitu, Cuman saya melakukan kewajiban saya doang gitu, Hmm. Tapi mhm. teman-teman pada mengerti? Heeh, awalnya sih, pasti merasa asing ya, cuman, Hai, Mas. Iya teman-teman, iya iya. udah lama, mengerti gitu, mhm. Oke oke Heeh oke. heeh heeh. Mungkin guru juga atau orang-orang di sekolah juga semuanya harus paham ya, keadaan kamu Iya dengan agama kamu. iya betul, Mhm mhm. Karena orang Jepang itu,
hampir setengah orang ya, hampir setengah orang Hmm, itu pada, mengetahui, maksudnya tuh menghormati agama hmm, orang lain gitu. hmm, 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 Iya, hmm. jadi itulah heeh, emang nyaman hidup di Jepang juga. Mhm, Oh, oke oke. mhm, Tapi pasti susah lah ya, karena Muslim di Jepang itu masih minoritas ya. betul. Jadi kalau kamu mau jalanin hidup itu, apalagi kamu sekolah SD, SMP, SMA, itu sebagian besar, enggak, hampir semua orang itu bukan non-Muslim kan. Betul, Nah itu gimana iya. tuh ceritanya tuh kamu Ah, tetap iya bisa pasti, jalanin? susah ya, hidup nih susah gitu ya. Oh. Mau ke mana-mana, mau jalan ke mana-mana pun, harus memikirin, tempat wudhunya di mana ya, tempat sholatnya Hmm. gimana ya, gitu. Hmm. Terus, setiap kali memakan itu pun harus melihat komposisinya gitu, Hmm. maupun itu kue yang kita nggak nyangka, permen saja, ada komposisi babi gitu, kayak Ya ada pasti pasti pasti. heeh, kayak ada apa ya, gelatin, kayak apa ya Hmm. kayak yang mengandung babi gitu. Jadi itu benar-benar harus hati-hati hidup di Jepang gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, saya nggak memikir apapun, bisa memakan apa yang suka gitu. Bebas ya, Iya, sangat jadi itulah nyaman, heeh, aman. enaknya hidup di Indonesia juga. Wow, 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 luar biasa Mhm. sih. Tepuk tangan dong semuanya. Tepuk tangan dong loh semuanya untuk Nariosa yang bisa jalanin Islam di Jepang sampai SMA dan akhirnya memilih tinggal di Padang. Mhm. Wow, 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 wow. Em, Mungkin selama kamu tinggal di Jepang, apa yang paling sulit sih untuk menjalankan Islam? Makanan ya, tadi seperti tadi bilang ya. Mhm. Iya Makanan sama iya tempat sholat ya. iya, yang paling susah itu makanan, cari tempat sholat, dan Hmm, juga misalnya, bukan hanya saya sih ya, misalnya kalau lagi puasa itu, kan di Jepang kan ada olahraga juga. hmm, hmm, Mungkin bagi yang kerja juga pasti mengalami yang sama hal yang sama gitu. hmm. Pasti itu susah banget gitu, pasti kehausan. Nggak mungkin saya nggak ikut juga gitu kan, nanti ketinggalan gitu ya. Iya, Nah, ah. mhm, iya, Oke. Tapi di Jepang ada juga ya teman-teman Indonesia atau teman-teman Jepang orang Muslim yang sering ngobrol atau sering tukar pikiran atau komunikasi, ada juga? waktu saya sekolah di Hmm. Jepang sih, nggak ada sama sekali gitu, jadi saya sendiri Ih, gitu. Iya. masih? Iya, bener-beneran kayak nggak ada gitu. Karena mungkin desa juga ya tempat saya itu, nggak terlalu kota. Jadi Oh, kayak tidak ada sama sekali, orang Indonesia pun nggak ada. Malahan orang Muslim. Iya, lebih nggak ada. alah, lah, 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 Iya lah. iya, Eh, mhm, dan saya kan sering dulu ya, sering waktu waktu masih aku tinggal di Jepang, aku sering lihat mhm. orang Muslim di Meguro, ya dekat kedutaan besar kan ada masjid juga tuh. Oh itu. Di situ-situ kan ada setiap tahun di kedutaan besar ada acara buka puasa, Mmm. ngabuburit, dan lain-lain. Ada upacara Islam juga di situ. Nario Seng waktu itu nggak gabung ke situ ya, nggak ikut ke situ ya. Oh, saya kurang dapat informasi sih waktu itu, cuman Oh ya, mungkin itu orang dewasa ya? Mungkin ada Keshuse ah atau ya, orang pekerja Indonesia ke Jepang mungkin kan? mhm, mhm, Heeh, mhm, mhm, mungkin sekarang mhm. juga, banyak orang Jishuse, Kenshuse juga. Kalau Hmm, orang yang bekerja di Jepang atau kuliah di Jepang, itu banyak sih. Cuman, hmm, kayak saya, waktu hmm, dari kecil, hmm, sampai, tamat SMA itu kayaknya nggak ada sih, dikit banget. hmm, Heeh, hmm. iya Suka, suka, betul. suka. Mhm Half tapi orang Jepang dan sekolahnya biasa di Jepang gitu ya. mhm, Jadi tidak begitu dekat dengan komunitas Indonesia atau Muslim ya waktu itu ya. betul, iya. Kalau sekarang udah Hmm, lumayan ada gitu. pastilah ya karena Iya udah ada YouTube-nya juga konten-kontennya mungkin teman-teman yang udah iya, nonton konten dari Jepang juga pengen dong kenal sama Nario Sen kan banyak banget. iya iya. Oke, sedikit ganti topik. Aku pengen tahu sejak kecil kamu pengen menjadi apa atau cita-citanya apa waktu kecil banget SD. Oh, waktu kecil ya? Waktu Nah, kecil cita-cita saya itu, apa ya? Oh ya, waktu kecil itu saya itu bener-bener hmm. pengen jadi Kamen Rider. Kamen Rider Iya iya, pengen pengen jadi.
Iya, pengen menjadi Kamen Kamen Rider. Rider. Wih, Kamen Rider yang paling suka siapa? Kamen Rider apa ya waktu itu? Saya juga kurang ingat ya. Udah Iya, 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 udah iya. lama jadi kurang ingat. Ah, Cuman waktu itu saya pengen jadi Kamen Rider doang ingatnya. waktu SD. Iya, Kamu karena masih mengincar kecil Kamen juga. Rider. Iya, Oke, oke, luar biasa. heeh. Setelah itu mungkin kelas 5, kelas 6 SD atau SMP, cita-citanya apa? Dari Kamen Rider mau jadi apa? Sebenarnya dari SD itu kan pengen jadi Kamen Rider ya. Iya. Jadi gara-gara itu saya masuk ke, production, jimusho, Geno Jimusho, Oh, oh, production Jepang. Terus saya juga, oh. kadang masuk ke TV. Cuman Wih. iya, terus, sampai SMP itu saya, pengen bukan jadi Kamen Rider lagi, cuman Hmm. jadi aktor yang hebat gitu, di Jepang gitu. Oh, kamu Mhm. talent dong sejak kecil. Enggak, paling nggak terkenal juga, heeh, sedikit-sedikit Oh. doang masuk ke TV, iya, Hmm. mhm. Talent agency ya, kamu masuk talent agency, manajemen. Iya, betul betul, heeh. Eee, Eh. cuman, waktu itu saya, terlalu sibuk untuk, Hmm. bekerja sebagai talent, jadi saya Hmm. nggak kekejar untuk pembelajarannya gitu. Jadi sebenarnya Oh. saya ingin melanjut, tapi, gara-gara kesibukan pembelajaran, saya Hmm. memutuskan untuk berhenti gitu. Eh. Heeh. Iya, Sayang ya, iya sayang, sayang sekali. Kalau mhm. kamu Cuman, lanjutin, mungkin sekarang jadi saya film. iya, cuman karena bikin YouTube itu karena itu juga gitu, ternyata Oh. saya belum bisa, berhenti untuk, apa ya, apa, menjadi cita-cita itu gitu, jadi aktor gitu. Saya sebenarnya tuh, ke Kamu depannya tuh aktor pengennya ya? heeh, saya sebenarnya, pengen jadi kalau cita-cita sekarang, saya ingin Oh, terkenal di YouTube, lalu oh. saya, menjadi aktor Indonesia gitu. Maju? Iya, Eh, heeh. sebenarnya pernah bilang itu nggak sih di konten kamu, cita-cita itu? Saya sebenarnya sih, baru pertama kali bilang mungkin ya. Weh, eksklusif, eksklusif Iya sekali. iya, Wah, jadi mhm, sejak mungkin SMP sampai sekarang cita-citanya pengen jadi aktor. betul, aktor Pengen, Indonesia, mhm. oh, kenapa aktor bukan talent atau penyanyi atau di seluruh dunia entertainment? Pengennya aktor ya? Iya, karena di dalam, mungkin saya bisa saja, jadi kayak, talent yang lainnya, MC atau dan lain-lain gitu ya. Cuman kenapa saya memilih aktor, karena di aktor itu saya bisa menjadi karakter yang dengan karakternya lain gitu, dengan kehidupan, Oh. yang lain gitu. Misalnya saya jadi, Hmm. action aktor action gitu, Hmm. kayak apa ya, kayak Marvels atau apa gitu. Itu Hmm. kan, Hmm. sangat jauh dengan kehidupan saya gitu. Nah, Hmm. kalau saya bisa jadi aktor, saya bisa, eee, hidup di dalam akting gitu. Nah, Hmm. itu menurut saya itu hal yang luar biasa gitu, Oh. mhm. Nah, makanya Eh, saya pengen jadi aktor gitu. oke, oke, oke. Wow, wow, wow. Berarti aku baru tahu kamu bikin YouTube dan eh, meng- bukan mengumpulkan ya, tapi ya, tapi kamu bikin konten banyak itu demi cita-cita kamu sebenarnya. Nah, betul, demi cita-cita saya, cuman kalau sekarang-sekarang ini saya lebih membuat konten untuk orang Indonesia sih ya. Ya, 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 ya. Karena Iya, memang cita-cita kamu itu pengen jadi aktor di Indonesia kan. mhm mhm mhm, Hmm, betul, tapi kalau mhm. ada kemungkinan pengen di Jepang juga atau lebih fokus ke Indonesia. Saya sebenarnya sih pengen hidup di Indonesia dan Jepang juga. Uh, Jadi dua-duanya. kalau bisa saya, kalau di Jepang pengen jadi pengusaha, kalau di Hmm, Indonesia saya, menjadi kayak seorang YouTuber, hmm. jadi aktor. Nah, seperti itu. Hmm, Iya, pengusaha. Kamu pengen jadi mhm, pengusaha juga? Ada cita-cita satu iya, lagi? ya ada dong. Waduh, duh, 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 duh. Pengusahanya, sejak kapan sih kamu berminat menjadi pengusaha juga? Karena orang tua saya, waktu Nah, heeh, soka punya restoran iya. ya. Hmm. Iya, karena itu juga. Jadi Hmm. saya, melihat orang tua sejak kecil, dari awal mula, warung,
Mmm, Indonesia gitu. Saya melihat, susahnya, jadi pengusaha dan mmm, gimana caranya gitu. Nah, saya mmm, sebenarnya suka banget ya, suka, mengejarkan keimpian yang mmm, tak jelas, mmm, yang tak tak apa ya, belum tentu ada mmm, kesuksesan di situ gitu. Cuman kalau oke, sukses itu kan, hal yang luar biasa gitu kan, pasti senang mmm, gitu, mmm, Kalau disuruh orang kerja itu kan hanya kerjaan doang, hanya melakukan semua hal yang sama doang gitu. mhm, Cuman kalau mengerjakan keimpian hal yang belum jelas, itu sangat seru banget itu kalau menurut saya. oke, oke, Mhm, oke, daripada kamu kerjain rutin setiap hari, mhm, pengen mengejar impian yang lebih besar lagi. betul, Oh, wow, 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 wow. iya, Karena kamu warga negaranya Jepang, jadi lebih gampang ya pengusaha di Jepang ya. mhm. Kalau orang Asia Iya, mau buka usaha di luar negeri kan agak susah ya. Tapi kalau orang Jepang mhm, yang buka usaha di Jepang itu gampang banget sebenarnya kan. Tinggal ada betul, modalnya sama idenya. iya modalnya, iya Iya, 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 iya. gitu, gitu. Oke, oke. Dan setelah kamu kan pengen jadi aktor di Indonesia, setelah kamu mulai tinggal di Indonesia, gimana perasaan kamu atau gimana pendapat kamu? Apakah cita-cita itu gampang terwujud atau masih proses yang lama? Kalau Setelah menurut setelah kamu saya mulai tinggal di Indonesia. Kalau menurut saya itu, pastinya, masih susah ya, susah, masih, Hmm. perjalanan yang cukup lama gitu. Hmm. Tapi saya percaya gitu, kalau, saya, mengerjakan mimpi, Hmm. tanpa berhenti, ya pasti, eee, terwujud gitu. Hmm. Heeh, Pasti ada karena jalannya. Hmm. iya, karena moto saya itu satu sih, eee, sukses itu nggak ada sukses, tanpa gagalan itu nggak bakal sukses gitu. Oke. Kegagalan itu hanya, pas kita berhenti gitu. Hmm. Kalau kita berhenti baru gagal. Kalau Hmm. sebelum itu, gagal itu hanya proses gitu. Hmm, 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 hmm. Mhm, Naruhodo. iya, Jadi kegagalan-kegagalan yang kecil selama kamu mengejar mimpi itu bisa jadi pelajaran semua ya. Bisa belajar betul, dari situ. mhm. Tapi kalau ketika kita berhenti mengejar mimpi itu, berarti itu gagal. Nah itu, heeh, Oke, oke, oke. iya. Menarik sekali, menarik sekali. Dan teman-teman kamu di Padang, mungkin di Indonesia, itu tahu cita-cita kamu atau tidak? Jadi sebenarnya, ya saya baru pertama kali menceritakan ke Hiroaki-san ya, tadi ya, Iya, cita-cita iya, saya. iya. Saya juga di channel saya itu jarang sekali, Hmm. menceritakan diri sendiri. Iya, iya, saya lihatnya sih gitu sih. Iya, That's why aku interview hari ini. makasih makasih. Saya sebenarnya lebih suka mendengarkan cerita orang lain. Jadi saya, Hmm. tidak banyak, membicarakan tentang diri sendiri. Hmm, hmm, Nah, hmm. jadi pertama kali saya bilang mau jadi aktor di Indonesia gitu. Hmm. Iya, Bagus lah. Kalau iya. kamu sekarang udah bilang gini, terus aku upload video ini ke YouTube saya, kamu nggak bisa kabur lagi dari mimpian itu. Harus ya. Good luck lah, Iya. sukses lah. Amin amin. Makasih. Oke, oke. Nah, sekarang masih proses menuju mimpi. Mhm. Dan kira-kira mungkin mungkin salah satu senjata menuju mimpi itu kan YouTuber ya. Sekarang seperti sekarang yang kerjain. Betul. Ya, Mhm. selain itu ada nggak proses yang kamu bayangkan sampai mewujudkan mimpi kamu? Mmm. Ada nggak cara-caranya atau Iya, senjatanya? mhm. Pasti ada. Itu pun, saya, sebelumnya tuh, bikin YouTube setiap minggu ya. Cuman, Hmm. saya merasa kayak, kalau begini-begini terus, saya nggak maju gitu. Karena Hmm. sebenarnya saya udah 50.000 subscriber. Cuman Hmm. saya, memikirkan, kayaknya udah lama sih, terlalu kelamaan untuk bikin YouTube juga gitu. Jadi Oke. saya nggak memikirkan untuk berhenti bikin YouTube gitu. Cuman Hmm. saya terpikir harus memikirkan dengan cara yang lain gitu. Nah itu, Hmm. mulai dari sekarang harus jadi pengusaha gitu. Oh. Heeh. Nah, jadi sekarang itu bener-bener saya menjalankan
perusahaan sendiri-sendiri, yaitu saya memulai dari, parfum dulu gitu, menjual parfum. Iya. Eh, Iya. oke oke Iya, oke. Oh, menjual parfum parfum di Indonesia? Indonesia dan Jepang juga, mhm. Eh, Keduanya, iya wow. iya. Itu tuh bener-bener kayak nggak impor dari orang lain, cuman Hmm. bener-bener made in Jepang, Oh, design by me, oh, bener-bener order made, kayak wanginya, baunya kayak apa, oh. eee eee, mau tahan kayak lama gitu. Itu tuh bener-bener, sekarang lagi perjalanan gitu. Wow, belum Iya. launching ya? Udah launching? Belum belum belum, Oh, sedang belum bikin ya, dulu. sedang Mhm pikir dulu ya. mhm. Wow, kan pembisnis sekali ternyata. Enggak. Kamu belajar di mana? Dari mama ya? Itu Sebenarnya saya cara-cara dari juggling kecil kayak perusahaan kayak gitu, iya, sebenarnya usaha. saya waktu kecil itu, Hmm. sampai SMP itu saya sering membaca buku tentang bisnis dengan Wow. kedokteran gitu. Jadi, ada perpustakaan di situ, ada buku Mhm, buku bisnis pembisnisan gitu. Saya baca hmm. semua gitu, sampai kena marah sama Eh, ibunya gitu, "Kamu terlalu baca eh. buku," gitu. Iya, iya. Nah, Akhirnya mungkin pengetahuan kamu dari buku-buku itu mhm, terpakai iya. sekarang? Pastinya ada dukungan orang tua juga. Heeh Mhm, heeh. iya. Wow wow, memang bakat ya sepertinya ya. Mmm, enggak. Jadi sambil jalaninnya bisnis itu dan lebih, apa ya, lebih stabil dan aman kali ya kalau ada ini satu jalan yang bisa Iya iya, betul jalan betul betul, hmm, mhm, iya, jadi bisa mengejar impian yang satu lagi yang pengen jadi aktor juga gitu, iya, karena ada heeh, base ini. iya, heeh. Oh, sugoy na. Enggak ya, Sangat luar iya. biasa, padahal masih muda ya kamu ya. Udah tua. Ya masa? Masa? Beda berapa tahun Aduh. kita? Oh my god. Oke, gini nih. Aku pengen tahu. Setelah mulai tinggal di Indonesia, sekarang coba sebutkan 10 hal tentang Indonesia. 10 hal ya? Oh, Ya, yang terkesan. mmm, eee, 10 hal. Yang pertama, makanan nasi Padang, Makanan, iya. oke? Yang kedua adalah, akhlak orang Indonesia, Wah, luar biasa. iya. Dan yang ketiga adalah, Islam, ke lingkungan Islam. Hmm, Dan yang hmm. keempat adalah, apa ya, yang keempat adalah musim, Musim ya, iya, hujan dan heeh, kemarau, karena oke? kalau saya merasa itu lebih gampang satu musim aja gitu, nggak usah ganti baju-baju terus. Iya, Iya iya ya. iya iya, oke. Yang kelima adalah, Heeh. apa ya, yang kelima adalah, eee, apa ya yang kelima? Mhm. Eee, mungkin 4 itu saja ya, secara besarnya. Kalau 10 hal saya nggak terpikir sih. Kayak Iya. bahasa perempuan gitu. Oh, iya, bahasanya sih, terlalu banyak ya, jadi saya juga kayak, Ah, eee, saya nggak berhenti-berhenti gitu, bisa belajar iya. bahasa yang Mmm. kelima. Kalau yang keenam itu ya adalah mungkin perempuan orang Indonesia, Oh, kayaknya lebih baik sih, lebih mmm. setia kepada cowoknya gitu. Masa? Iya sih ya. Iya nggak sih? Oh oh, iya iya iya. Iya, Karena ya istri mhm. saya juga orang Indonesia ya, jadi Iya, betul, harus iya iya, sih, harus iya. iya, betul. Iya, mungkin Tapi sekitar itu sajalah. tapi untuk sementara ya, kan kamu udah pernah tinggal di Jepang dengan Indonesia juga. Partner kamu, pacar kek, atau menikah dengan orang Indonesia atau orang Jepang maunya? Sementara sampai saat ini? Eee, saya belum tahu sih ya orang Jepang atau orang Indonesia, Oke. cuman, ya pastinya tuh, yang paling penting adalah Heeh. akhlak. Wah, Iya, ini ini pasti bener-bener bukan basa-basi ya.
Kalau Hmm. saya memilih orang yang cantik cuman akhlaknya jelek, Hmm. ya saya memilih orang yang enggak cantik cuman akhlaknya baik gitu. Iya, karena Ini, muka pasti berubah gitu. wah, ini pasti Iya. fans Nario Sen itu lagi gembira-gembira semuanya. Wih, masih ada harapan. Yes. Aduh, kalau Hiroaki-san masih ada harapan nggak? Ya, di situ ada istriku yang lagi di situ nggak bisa bilang masih ada harapan. Canda 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 canda. Tapi kalau mau berminat silakan DM di sini. Ya, Heeh. enggak. Wah, 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 seru sekali, seru banget, Heeh, seru banget. Jadi pokoknya teman-teman sekali lagi oh, jangan lupa ya nonton kontennya Nario Senkun karena di mmm, situ ada sangat edukatif ya channelnya ya. betul, iya iya iya. Kalau Hmm, saya, kalau sekarang-sekarang ini lebih banyak edukasi, ya. hmm. Cuman kadang juga Memang. ada nge-vlog, kayak ada konten yang lucu-lucu, ngelawak gitu. Hmm, 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 Mhm, hmm. Tapi di situ pun pasti ada pelajarannya kan. Konten-konten kamu betul. itu rata-rata begitu gitu. Karena ya that's why banyak banyak fans kamu itu setia dan pengen nonton terus konten-konten kamu gitu. Terima kasih. Siap, biasa. Oke, mungkin untuk penutup ya interview ini ya, ada pesan nggak buat fans kamu atau mungkin orang-orang yang pertama kali lihat kamu juga ada banyak di channel ini. Mhm Silakan mhm. kalau ada pesan untuk penonton. Iya, kalau pesen ya, sekarang ini, di Indonesia itu, pastinya ada pandemi dan juga ada masalah Palestina. Ini, Hmm, berita yang sangat viral dan hot yap, banget gitu. yap. Mhm. Terus mungkin, tidak semua orang ya, tidak, gampang untuk hidup di masa ini gitu. Cuman, tetap semangat untuk teman-teman semuanya, untuk mengejarkan impi, kalau belum punya keimpian, teman-teman, mau nggak mau harus punya gitu. Karena itulah, semangatkan untuk kehidupan diri sendiri gitu. Jadi Hmm. semangat untuk kehidupannya teman-teman. Oke, iya. Wah, oke, terima kasih banyak. Pesan yang sangat berarti buat kita semua. Kalau mau promosi silakan loh. Oh, iya iya iya, oke. Jadi mungkin cukup banyak sih ya dari Hiroaki-san, Oke. mempromosikan channel saya. Jadi, saya mengatakan ulang lagi, di channel saya itu bikin konten suasana Jepang, kayak kehidupan Jepang, masyarakat Jepang, tradisi Jepang, ekonomian Jepang. Saya menceritakan edukasi Jepang juga, dan juga saya, menceritakan, kisah mualaf orang Jepang ke muslim gitu. Itu, bagi orang muslim, itu kayaknya, banyak yang minat dan banyak yang suka juga gitu. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, channel saya juga, dan juga yang nonton Hiroaki-san sekarang Oh, belum terima subscribe, silakan subscribe juga. terima Iya kasih. iya. Oke, kalau sosial media? Nah, kalau sosial media saya ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada Facebook. Hmm, Silakan follow juga, iya. oke. Nario Sen ya, Nario spasi Sen. Nah, iya, Nariosen. Rata-rata Nariosen, hanya Instagram doang, Nario spasi Sen. Oh, oke, Nah, oke. iya. Aku pengen tahu dong, kamu konten TikToknya apa aja sih? Aku pengen Oh. belajar. Saya juga baru bikin TikTok sebenarnya. Oh gitu, gitu. Iya. Isinya kira-kira apa? Kamu menari-nari Oh juga? oh, enggak, kalau saya Kayak enggak kayak gini, joget-joget sih. kayak gini. Hiroki-san pasti bisa. Hiroki-san pasti Ya, bisa. enggak. Enggak ada yang pengen nonton osa-osanya dance-dance itu enggak ada, enggak ada. Enggak lah, pasti, teman-teman pasti penasaran kayak, Hiroaki-san bikin TikTok kayak pas bikin lagu, kayak pas, Iya, 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 bikin iya, iya. Iya, iya. penerjemahan gitu, Oh kayak iya, prosesnya benar, kayak benar, benar. gimana gitu. Oh iya, Pasti benar, benar. penonton banyak yang penasaran gitu. Siap, siap, Iya. siap, siap. Kalau kamu Berarti sendiri? Hiroaki-san belum ada TikTok ya? Ada sih sebenarnya ada. Oh ada? Cuma kontennya masih sedikit. Oh. Jadi aku pengen belajar dari kamu. Oh, aku paling sedikit juga, baru 2 loh saya juga. Jadi untuk kedepannya masih bakal banyak ya kontennya ya di Insyaallah TikTok juga insyaallah, ya. iya. Iya Siap, betul, siap, siap. iya. Oke deh, terima kasih banyak Nario Sen. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Dan Terima ya, kasih banyak. salam buat orang tua ya. Nanti suatu hari aku Iya, ke restoran. terima kasih banyak. Oke Terima kasih deh. banyak udah invite hari ini ya, Iyalah. bener-bener
Saya senang sekali. Dengan senang hati. Iya. Mungkin next time lagi ya kita ngobrol lagi Iya. tentang Indonesia dan Jepang. Iya, insya Allah. Kalau kita Oke. kolaborasi lagi, kita ketemu Hmm. ya. Oh iya bener, kita harus ketemu karena ini Iya. semuanya lewat online ya. Iya. Mungkin Oke. saya ke depannya Hmm. mungkin saya pas kuliah lagi, mulai kuliah Hmm. lagi, Hmm. saya insya Allah main ke Jakarta, tempat Hiroshima. Iya. Woi, kabarin dong. Iya, Kita pasti. kita kita makan yang enak ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, Terima oke. kasih. Arigato, terima kasih banyak Arigatou Nario-sen. Sekali lagi, gozaimasu. arigatou gozaimasu. Sekali lagi terima kasih desu Nario-sen ke arigato. Dan sekian Hiro Talk hari ini. Semoga cerita dari Nario-sen bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like dan komen dan subscribe dan nonton juga YouTube channel Nario-sen. Dan sampai bertemu lagi di Hiro Talk berikutnya. Arigato. Arigatou.